Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, bersolawat kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Mari kita mulai ngaji kita dengan membaca suratul Fatihah, membaca syahadat, istighfar dan salawat serta doa dalam Al-Fatihah. A'udzu A'udzu billahi billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Iyyaka nasta'in. nasta'in. Ihdinas Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi maghdubi alaihim alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir-Rahim. Asyhadu ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Anna Muhammadar Rasulullah. asyhadu an la ilaha illallah Illallah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim Lalim. wa atubu ilaih. Atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa Alim. atubu Wa ilaih. atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa Muhammad. ala ali sayyidina Sayyidina Muhammad. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا Sayyidina إبراهيم Ibrahim. وبارك على Ala سيدنا Sayyidina محمد Muhammad. وعلى آل Ali سيدنا Sayyidina. محمد Ya Allah. كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا Ali Sayyidina. في العالم Inna حميد innaka مجيد. hamidum majid. بسم الله الرحمن الرحيم. Rahmanir. رضيت بالله ربا Rabba. وبالإسلام Wabil Islami dina. Wabi محمد Muhammadin نبيا nabiyyan wa rasulah. ربي Rabbi زدني zidni علما ilma وارزقني warzuqni فهما. fahman. اللهم افتح لنا Lana حكمتك hikmatan وانصر wansur علينا alaina rahmatan من min خزائن huzai رحمتك يا matik ya أرحم. arhamar rahimin. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berharap semoga kajian ICS ini bisa istiqomah meskipun kalaupun ada uzur kita eh, apa, belajar mandiri, tapi ketika tidak kita usaha maksimal untuk bisa istiqomah dalam melaksanakan kajian sepekan sekali sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang diberikan, yaitu nikmat usia, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan semoga ini tercatat sebagai amal soleh kita
yang nantinya akan menjadi simpanan amal kebaikan yang memberatkan timbangan amal kita kelak di akhirat. Karena menuntut ilmu itu suatu kewajiban fardu ain, bukan fardu kifayah, tapi kewajiban yang tidak bisa diwakilkan. Nah, pada malam hari ini kita akan nyampe kepada bab ibadah, khususnya macam-macam ibadah sunnah. Ketika kita baca syahadat dalam setiap sholat, dalam setiap yang sering dibaca itu kan adzan, itu ada syahadat. Sholat ketika tahiyat akhir itu baca syahadat. Kemudian ketika menikah itu baca syahadat. Terus apa lagi yang membaca syahadat? Suaranya hilang, Bu. Ya. Jadi ketika kita membaca syahadat, di situ kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain dan Nabi Muhammad adalah utusan. Dan di situ konsekuensinya adalah setiap perkara perbuatan kita itu kita meyakini bahwa Allah mengetahui semua yang kita lakukan dan tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan kita juga meyakini bahwa Nabi Muhammad sebagai utusan Allah membawa risalah itu telah menjelaskan semua perkara-perkara yang berkaitan dengan agama. Di Haji Wada yang terakhir, Nabi Muhammad menyampaikan firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Artinya di situ Nabi Muhammad menyampaikan kepada semua para sahabat, adakah engkau menjadi saksi bahwa semua yang aku sampaikan adalah semua dari Allah dan tidak ada yang tersisa. Para sahabat mengatakan, iya ya Rasul, semua yang Allah sampaikan sudah engkau sampaikan kepada kami. Maka kemudian firman Allah itu melengkapi surat Al-Maidah yang terakhir itu ayat ketiga sebagai wahyu terakhir menyatakan bahwa hari ini telah aku sempurnakan agama bagimu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu, dan aku cukupkan nikmatku atasmu. Nah, perkara-perkara yang terkait dengan ibadah-ibadah sunnah itu telah disampaikan oleh Rasulullah, dan kita sebagai umatnya, pengikutnya yang bersaksi dalam syahadat sangat tidak layak dan sangat tidak patut kalau kemudian kita menambah-nambah amalan-amalan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah dalam berkenaan dengan ibadah ritual. Karena nanti ibadah dikelompokkan dalam dua kelompok besar, ada ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Nah, ibadah mahdhah seperti apa? Ibadah mahdhah adalah ibadah yang wajib, yang berkenaan dengan ritual ibadah. Ghairu mahdhah adalah ibadah yang di luar hal itu, yang diniatkan untuk beribadah kepada Allah. Seperti bekerja, termasuk ibadah ghairu mahdhah. Tidak ada ketentuan harus bekerja sebagai pedagang atau sebagai petani. Tidak seperti itu. Rasulullah tidak mengharuskan seperti itu. Tapi kalau ibadah yang mahdhah, sholat subuh 2 rakaat, ya udah 2 rakaat, tidak boleh ditambahi, dikurangi ataupun direkayasa. Suaranya sudah terdengar ya Bu ya? Ampun. Maka dalam ibadah mahdhah di situ disebutkan perkara-perkara ibadah sunnah yang disampaikan dalam kitab Minhajul Muslim ini adalah salah satunya yang pertama adalah sholat tahiyatul masjid. Jadi sholat ini sholat yang disunnahkan. Jadi kalau misalkan ada perkara-perkara yang nantinya kita menemui di tengah perjalanan kehidupan kita, ini ada ibadah namanya A, B, C dan sebagainya, tidak termasuk yang diajarkan Rasulullah,
Sudah sepatutnya kita yang bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah itu tidak melaksanakannya. Karena ketika kita melaksanakannya, memberikan makna salah satunya adalah berarti Rasulullah dulu itu ada yang nggak disampaikan, ada yang ditinggalkan. Yang kedua, berarti ada amalan yang disembunyikan oleh Rasulullah sehingga kita baru tahu sekarang. Maka semua yang sudah ada di samping Rasulullah itu dari samping semua dan tidak ada tambahan-tambahan. Iya, Bang Najis siji. Nah, sholat tahiyatul masjid itu seperti apa? Yaitu dalam sebuah hadis disebutkan apabila ada di antara kita salah seorang dari kalian memasuki masjid, maka janganlah duduk sebelum melakukan sholat 2 rakaat. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlisu hatta yusalli rakaatain. Jadi ini ibadah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Ada hadisnya secara jelas bahwa sholat tahiyatul masjid itu sholat yang disunnahkan. Maka ketika kita memasuki masjid dengan memenuhi syarat-syaratnya, misalkan kalau yang wanita itu tidak sedang dalam haid, kemudian sudah memenuhi syarat untuk suci dari hadas dan najis, maka disunnahkan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Sholatnya seperti apa? Seperti sholat yang sudah kita pelajari sebelumnya, hanya niatnya adalah niat sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. 2 rakaat ya, jadi kelihatan satu. 2 rakaat. Gerakannya sama, niatnya saja yang disesuaikan. Nah, tinggal kita sudah menyampaikan sebelumnya ketika sholat tahiyatul masjid itu memastikan kondisinya memang eh, apa waktunya, karena kalau ketika di dalam masjid kita sholat tidak sendirian bersama-sama dengan jamaah lain, dipastikan ketika kita sholat tahiyatul masjid itu waktunya memang masih mencukupi. Kalau misalkan sholat tahiyatul masjid masih dapat 1 rakaat, kemudian ada iqamah, maka sholat tahiyatul masjidnya bisa berhenti dan langsung mengikuti sholat fardu. Tidak disengkak-sengkak nih untuk menyelesaikan sholat tahiyatul masjid. Apalagi kalau misalkan imamnya sudah sampai membaca surat dan mau selesai. Kecuali kalau misalkan kita tahu bahwa imamnya ini bacanya suratnya panjang, kemudian kita tinggal lihat akhir atau perkiraan kita setelah kita masih nuntuti sebelum rakaat pertama. Ya, mungkin masih bisa. Tapi sebaiknya adalah ketika sudah ada iqomah, tidak ada sholat lain selain sholat yang berjamaah. Nah, itu ya, Pak, ibadah sunnah yang pertama yang bisa dilakukan kapanpun dimanapun. Setiap kali kita masuk masjid, sebelum kita duduk, sholat sunnah 2 rakaat. Berikutnya adalah sholat duha. Mungkin sering sekali kita dengar, dan ini bisa dilakukan setiap hari. Sholat harian ini, sholat sunnah harian, yaitu sholat sunnah dilakukan sebanyak 4 rakaat atau lebih sampai 8 rakaat. Minimal 2 rakaat boleh-boleh. Allah menyampaikan, hadis Nabi menyampaikan, Innallah ta'ala ibnu Adam rakaatan di arba'a rakaatin min awalin nahar akfilta akhirahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, salatlah untukku 4 rakaat dari permulaan siang, aku akan mencukupi kebutuhan pada akhir siang. Ini janjinya Allah. Jadi salat duha 4 rakaat atau mungkin 8 rakaat, Allah yang berjanji langsung, lakukanlah itu, maka akan aku cukupkan kebutuhanmu sampai akhir siang. Kebutuhan apa? Kalau mungkin hari ini banyak yang mungkin beranggapan kebutuhan kita adalah ya butuh makan, minum, dan seterusnya. Tapi ada banyak hal lain yang kita tidak tahu kebutuhan kita. Seperti orang yang sedang mengalami tidak bisa BAB, misalnya, tidak bisa pipis, kakinya tidak bisa ditekuk, darahnya tidak lancar, tekanan darahnya tinggi. Itu kan kebutuhan-kebutuhan yang kita tidak pernah tahu
dan tidak pernah menyadari. Tapi orang yang sholat duha 4 rakaat atau sampai 8 rakaat, Allah berjanji langsung akan kucukupkan kebutuhanmu sampai akhir siang. Kebutuhan pasti adalah kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat. Maka amalan sholat sunnah, kalau bisa ada salah satu sunnah yang kita istiqomahkan sampai akhir hayat kita. Entah itu sholat duha, entah itu sholat tahiyatul masjid. Pokoknya saya setiap kali keluar rumah, masuk ke dalam masjid, masjid besar maupun masjid kecil, saya tahiyatul masjid. Maka itu menjadi amalan sunnah yang istiqomah. Nah, amalan istiqomah ini bisa mengalahkan amalan-amalan yang lainnya. Dan kita nanti ketika kelak bertemu dengan Rasulullah, kita bisa menyampaikan, ya Rasul, aku umatmu. Buktinya apa? Aku melaksanakan sunnahmu. Sunnah apa? Sunnah tahiyatul masjid atau sunnah duha. Saya lakukan sejak saya tabat ilmunya sampai akhir hayat saya. Berbeda kalau orang, ya Rasul, saya umatmu. Apa buktinya? Kamu melaksanakan sunnahku enggak? Enggak. Kamu tahu enggak? Tahu. Tapi kenapa kamu melaksanakan? Katanya umatku. Kan secara logis kita nggak punya hujah, nggak punya argumen apapun untuk menyampaikan pada Rasul. Aku umatmu ya Rasul. Buktinya apa? Kalau umatnya Rasul ya berarti melaksanakan sunnahnya. Maksudnya apa? Melaksanakan ajarannya atau melaksanakan petunjuk-petunjuk yang telah diberikan Rasulullah dan dilaksanakan Rasulullah. Apa itu amalan sunnah? Nah, amalan sunnah bisa tahiyatul masjid, bisa witir, bisa duha, ataupun yang lainnya. Yang ini nanti kita jelaskan juga. Selain tahiyatul masjid itu tidak istilahnya dihalangi oleh adanya perkara-perkara yang misalkan ada 5 waktu yang dilarang untuk sholat ya. Masih ingat ya kemarin? Perkara yang dilarang untuk melaksanakan sholat. Tapi ketika misalkan dia masuk masjid, maka dia langsung tetap melaksanakan. Karena itu syaratnya adalah ketika orang itu masuk masjid sebelum duduk. Gitu. Nah, duha waktunya sudah ditentukan setelah matahari terbit di atas satu tombak sampai sebelum waktu duhur, sebelum waktu istiwa. Dan itu janjinya Allah dicukupkan kebutuhannya sampai akhir siang. Kemudian sholat tarawih. Nah, ini ketika ada seseorang yang kemudian mewajibkan sholat tarawih, maka hati-hati di sana karena eh, Allah mengancam orang yang kemudian mengubah hukum. Bagi yang punya lembaga pendidikan atau anak dan sebagainya dalam proses pendidikannya adalah, nak, kamu wajib sholat tarawih, tapi wajibnya ini bukan dari Allah, wajibnya ini dari ibu untuk mendisiplinkan kamu. Karena hukum asalnya dari Allah, dari Rasul itu adalah sunnah. Salat tarawih itu sunnah. Misalkan tidak dilaksanakan boleh-boleh. Tapi dia tidak dapat keutamaannya karena salat tarawih hanya ada di bulan Ramadan kan itu. Tidak ada di bulan-bulan yang lain gitu. Apakah harus di masjid? Enggak. Boleh di rumah, boleh. Tapi di masjid dapat keutamaan. Di situ ada syiar, ada hal-hal lain yang tidak didapatkan dilaksanakan sendiri. Tentunya dilihat di situ juga mudarat dan kondisinya. Saya sholat tarawih di rumah saja misalkan karena di rumah lebih bisa khusyuk. Di masjid sholat tarawihnya kayak kipas angin gitu misalkan. Cepat sekali gitu. Ya boleh-boleh saja, enggak apa-apa gitu. Apakah harus berjamaah? Boleh berjamaah, boleh munfarid sendirian. Tapi ketahuilah bahwa hukumnya adalah sunnah. Allah menyampaikan pesan kepada Rasulullah dan Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa menghidupkan Ramadan dengan keimanan serta berharap pahala, maka diampuni dari dosanya yang telah lewat. Ini maksudnya adalah menghidupkan Ramadan dengan sholat tarawih.
Jadi artinya Ramadan hidup itu gimana? Ya aktivitasnya diisi dengan beribadah. Kalau tahunnya mati itu kayak apa? Ya berarti dia diem saja atau tidur. Itu namanya tidak menghidupkan Ramadan. Menghidupkan Ramadan berarti ya bisa sholat sunnah, memperbanyak baca Quran, memperbanyak menuntut ilmu, hadir dalam kajian-kajian, belajar, itu menghidupkan Ramadan. Tapi kalau kemudian dia tidak melakukan itu, sama aja dia tidak menghidupkan Ramadan. Nah, salah satunya adalah melaksanakan ibadah sholat tarawih. Berikutnya adalah sholat sunnah ba'dal wudhu atau sesudah wudhu. Jadi ada sunnahnya ba'dal wudhu. Kalau misalnya ada sunnah-sunnah yang lain yang tidak disebutkan nanti, berarti dia adalah amalan-amalan yang tidak disampaikan oleh Rasulullah. Maka sebenarnya eh, bisa dikatakan rugi kalau kemudian melaksanakan amal ibadah yang tidak diajarkan Rasulullah. Maka dia meniru kepada siapa kan itu. Kelak nanti Rasulullah akan menjadi saksi dengan ibadah kita dan Rasulullah akan bertanya, kamu dapat dari mana ini kok ada amalan ibadah sunnah seperti ini? Ketika kita tidak tahu dan tidak ada dasar hadis yang jelas, maka Rasulullah tidak bisa mengakui itu sebagai amalan ibadah yang diajarkan Rasul. Maka kita akan meminta syafaat kepada siapa. Nah, ada sholat sunnah ba'dal wudhu. Dalam hadis Rasulullah disampaikan, tidaklah seorang muslim berwudu lalu membaguskan wudunya dan melakukan sholat melainkan Allah akan mengampuni dosanya antara wudu itu dengan sholat berikutnya. Hadis riwayat Muslim, 4 kitab at-Thaharah. Jadi sholat setelah wudu. Misalkan seorang yang ke masjid misalkan, berarti banyak sebenarnya kesempatan-kesempatan kita bisa melaksanakan sunnah. Misalkan kita berjamaah ke masjid, kita habis wudhu misalkan, masuk ke masjid, maka sholat tahiyatul masjid. Misalkan sholat duhur ya, kita berjamaah duhur. Habis wudhu, sesuai dengan sunnah-sunnah wudhu dan yang lainnya, kemudian masuk ke masjid. Sudah diajari masuk masjid kaki kanan, berdoa dan seterusnya. Terus kemudian sholat tahiyatul masjid sebelum duduk, 2 rakaat. Udah dapat pahala. Kalau orang main game dapat checkpoint kan itu, dapat nyawa baru tambahan gitu ya. Dapat bonus gitu ya. Kemudian setelah selesai sholat tahiyatul masjid dilanjut dengan sholat badal wudhu misalkan. Badal wudhu. Jadi ada sunnahnya namanya lisyukril wudhu atau ya badal wudhu boleh atau lisyukril wudhu. Maka di situ Rasulullah menyampaikan Allah akan mengampuni dosanya antara wudhunya dan sholat berikutnya. Jadi sholat badal wudhu itu, ya Allah akan mengampuni dosanya dia antara wudhunya dan sholat yang berikutnya. Kalau karena zuhur, berarti sampai asar. Nanti setelah asar, sholatnya syukril wudhu lagi misalkan. Maka tidak ada hentinya Allah akan mengampuni sepanjang hari, sepanjang malam dari hari semalam itu. Nah setelah itu dilaksanakan apa? Setelah syukril wudhu. Nanti ada lanjutannya di sini. Yaitu, kan di sini, sholat qobla duhur berarti kan. Qobla duhur bisa 4 rakaat. Artinya sebelum sholat duhur sendiri saja, itu bisa 8 rakaat kita sholat. Sebelum duhur gitu. Artinya Allah menyiapkan, Rasulullah memberikan contoh banyaknya pahala yang kita bisa ambil ketika kita melaksanakan sunnah-sunnah. Kemudian ada sholat sunnah 2 rakaat ketika tiba dari perjalanan di masjid misalkan. Orang-orang yang habis safar, misalkan Bu Puji pergi pulang ke Pacitan ya Bu ya? Iya Bu Puji. Bu Puji pulangnya ke Pacitan ya? Ke Kebumen. Oh ya, Kebumen. Ke Kebumen. Yang kemarin ke Pacitan itu Bu Moko ya? Waktu meninggal tidak tahu.
Pulang ke Kebumen misalkan. Sampai di Kebumen itu nggak langsung pulang, tapi nyari masjid dulu. Sholat sunnah safar namanya. Dapat pahala itu. Sholat sunnah safar. Nanti dari Kebumen balik pulang ke Surabaya atau ke Sidoarjo. Nah, sebelum sampai rumah, itu sholat safar dulu. Mau pergi umroh juga demikian. Pulang dari umroh. Pokoknya dari perjalanan safar, dia disunnahkan untuk sholat safar. Hadisnya seperti apa? Ada nggak dalilnya yang menyebutkan? Rasulullah menyampaikan, Nabi Muhammad SAW apabila tiba dari perjalanan atau safar, beliau mengawalinya dengan mendatangi masjid, lalu melakukan sholat 2 rakaat di dalam. Niatnya seperti apa, Pak? Niatnya sholat sunnah safar 2 rakaat. Dan itu ada hadisnya, itu ada petunjuk dari Rasulullah, bukan ngarang-ngarang sendiri. Ketika ngarang-ngarang sendiri, disitulah nanti kita akan kesulitan menyampaikan ketika dipertemukan dengan Rasulullah, amal kita ini berdasarkan apa? Ada hadis yang jelas enggak yang menerangkan, yang sahih? Kalau tidak ada, kan alangkah baiknya bahwa kita melaksanakan apa aja yang sudah diajarkan Rasulullah tanpa menambah-nambah. Kemudian ada sholat sunnah taubat 2 rakaat. Rasul menyampaikan dalam hadisnya, tidaklah seorang yang berbuat satu dosa, kemudian dia bangkit dan bersuci, kemudian melakukan sholat 2 rakaat, kemudian memohon ampun kepada Allah, melainkan Allah akan mengampuni dosanya. Ini namanya sholat sunnah taubat. Gimana caranya? Biasanya bisa diawali dengan mandi taubat. Dan dulu, kemudian niat sholat sunnah taubat. Yang paling utama adalah eh, apa syaratnya taubat ini dilaksanakan, dan itu yang menjadi eh, perkara yang harus dipenuhi gitu. Meskipun nanti misalkan orang yang melakukan dosa, kemudian dia bertobat, dosa lagi, bertaubat lagi, dosa lagi, bertaubat lagi, maka ya tetap saja Allah akan tetap terus mengampuni. Dosanya tetap akan terus dicatat. Dan nanti kelak akan ditimbang antara amal baik dan amal buruk. Ya kita berharap saja bahwa ketika kita wafat, diwafatkan dalam kondisi yang bertaubat. Yang menjadi berat adalah karena kita tidak pernah tahu kapan kita wafatnya, maka seyogianya taubatnya taubat yang sesungguhnya. Ini sebagai nasihat buat diri pribadi dan sebagai pengingat buat kita semua. Kemudian ada sholat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari, Rasul menyampaikan, "Shollu qoblal maghrib, tsumma qala min fi salasi liman sya'a." Ini waktunya tinggal 10 menit. Saya pakai Zoom yang biasa. Kerjakanlah sholat sebelum maghrib, kemudian yang ketiga kalinya beliau bersabda, bagi yang mau. Jadi sholat qobla maghrib itu ada. Kemudian ada sholat istikharah 2 rakaat. Yang belum pernah, ketika mengambil keputusan yang keputusan itu sama-sama baik menurut kita, maka disunnahkan sholat istikharah. Rasulullah menyampaikan, nanti coba bisa di googling doa sholat istikharah, dibaca terjemahnya ketika berdoa. Ketika di situ kita akan dituntun oleh Allah dengan petunjuk, dengan perasaan mantap hatinya dalam diri untuk mengambil keputusan. Banyak di antara kita yang kita tidak paham keputusan A atau B mana yang lebih baik. Dan perkara-perkara yang dijadikan dalam sholat sunnah istikharah adalah perkara-perkara yang mubah. Bukan perkara-perkara yang jelas hukumnya. Misalkan ini halal, ini haram, udah jelas. Tidak boleh misalkan, ya Allah, ini saya mau minum minuman keras, saya tak istikharah dulu, boleh? Nggak bisa, karena itu hukumnya udah jelas. Jadi perkara-perkara yang haram itu sudah nggak perlu istikharah lagi. Perkara-perkara yang wajib juga nggak perlu istikharah lagi. Ya Allah, saya istikharah,
saya sholat duhur apa enggak gitu. Itu enggak bisa. Yang diistikharoi adalah perkara-perkara yang mubah, yang boleh. Misalkan, ya Allah, saya memilih kuliah di kampus A atau kampus B karena saya nggak tahu nantinya di sana yang lebih baik buat agama saya, buat kehidupan saya, buat masa depan, buat keluarga saya yang mana. Maka di situ boleh salat istikharah. Ya Allah, saya mau wirausaha. Cocoknya wirausaha di bidang air atau di bidang kayu misalnya. Melihat di SIO misalnya atau lihat di ramalan, kamu itu cocoknya di air, jadi usahanya air. Nggak kayak gitu. Islam mengajarkan ada sholat sunnah istikharah. Sholat sunnah istikharah 2 rakaat. Kalau misalnya sudah sholat sunnah istikharah kok belum dapat petunjuk. Nah, petunjuknya itu tidak langsung dalam bentuk Allah berkirim surat kepada kita atau berkirim WA kepada kita atau menelpon kita. Tapi Allah memberikan kemantapan hati untuk memilih perkara A atau perkara B. Atau bisa jadi Allah memberikan petunjuk dalam bentuk isyarat-isyarat yang bisa kita rasakan dalam mimpi atau mungkin dalam aktivitas yang kemudian kita menguatkan, oh saya memilih A dan B. Ya, itulah fungsinya sholat sunnah istikharah. Nanti coba diguling ya, atau mungkin saya moga-moga saya bisa carikan untuk doa sholat istikharah. Kemudian ada sholat hajat. Ini adalah sholat sunnah yang juga diajarkan oleh Rasulullah. Di mana Rasul menyampaikan, barang siapa berwudu lalu membaguskan wudunya, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, dan menyempurnakannya, maka Allah akan memberinya apa yang dia minta. Baik itu perkara yang mendesak atau yang tidak mendesak. Siapa di antara kita yang tidak punya hajat? Tidak punya harapan, tidak punya cita-cita, tidak punya keinginan. Tentu tidak ada. Kita semua pasti memiliki hal itu. Maka alangkah indah dan sempurnanya ketika hajat itu kita mintakan kepada Allah, bukan kepada yang selainnya. Kemudian yang berikutnya ada sholat sunat tasbih. Mungkin sudah ada yang sering melakukannya. Rasul menyampaikan pada Abbas bahwa jika paman mampu mengerjakan tiap hari 1 kali, maka kerjakanlah. Tapi jika tidak mampu, maka kerjakanlah setiap 1 kali tiap Jumat. Jika tidak mampu, maka kerjakanlah 1 kali setahun. Jika tidak mampu juga, maka minimal 1 kali seumur hidup. Pernah sholat sunat tasbih belum? Belum. Sholat sunat tasbih itu 1 rakaat membaca tasbih sebanyak 75 kali. Di mana membacanya? Setelah takbiratul ihram, baca Fatihah, baca surat, kemudian membaca tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar sebanyak 15 kali. Habis itu ruku. Ruku membaca doa Subhana rabbiyal azim bihamdi atau yang lainnya. Kemudian baca tasbih 10 kali. Kemudian itidal, setelah baca doa, tasbih lagi 10 kali. Sujud pun demikian, baca doa sujud, kemudian tasbih 10 kali. Duduk di antara 2 sujud, setelah baca doa, tasbih 10 kali. Kemudian sujud lagi, setelah baca doa, tasbih 10 kali. Kemudian sebelum berdiri ke rakaat kedua, ada duduk istirahat namanya. Itu langsung duduk sebelum berdiri, membaca tasbih 10 kali lagi. Baru berdiri ke rakaat kedua. Dan itu 1 rakaat jumlahnya 75 kali membaca tasbih. Nah, di akhir nanti, akhir setelah membaca akhir membaca tasbih sebanyak 10 kali juga. Dan itu adalah amalan yang sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi tidak usah bersibuk-sibuk dengan amalan-amalannya selain sunnah. Kemudian ada sujud syukur. Setiap kali mendapatkan nikmat yang luar biasa, terhindar dari musibah yang besar. Di situ disunahkan sujud syukur. Apa yang dibaca?
membaca tasbih, membaca 10 kali, membaca sholawat 10 kali, membaca doa sapu jagat 10 kali. Kemudian mengucapkan syukur kepada Allah. Sujudnya berapa lama? Ya sesuai dengan yang menjadi hajatnya. Sekali sujudnya. Setelah sholat hajat bisa. Dan yang terakhir ada sujud tilawah. Ini yang sering terlewat biasanya sunnahnya. Apa? Ketika membaca atau mendengar 15 ayat sajadah di Al-Quran. Apa ayat sajadah? Misalkan di surat Al-Alaq ketika dibaca wasjud waqtarib. Nah, itu kan ada bacaan ya di surat Al-Alaq terakhir ya. Wasjud waqtarib gitu. Maka di situ disunahkan sujud tilawah. Sujud tilawah itu apa? Allahu Akbar sujud sekali, membaca doa sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian bangkit Allahu Akbar. Itu doanya. Biasanya seringnya kita kan baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Nah, itu padahal kalau dari keterangan di kitab ini adalah melakukan sujud tilawah. Jadi dimanapun tempatnya mendengar ayat tilawah sajadah, maka dia sujud tilawah. Hadisnya menyampaikan apabila anak Adam membaca ayat sajadah, setan menyingkir sambil menangis dan berkata, celaka anak Adam diperintahkan untuk sujud, lalu dia sujud dan baginya surga. Sedangkan aku diperintahkan sujud, lalu aku durhaka, tidak mau sujud, maka bagiku neraka. Jadi sujud ini bentuk ketaatan kepada Allah. Dan kita disampaikan oleh Rasulullah, Nabi membaca 15 ayat saja dalam Al-Quran, diantaranya ada di 3 ayat pada surat Al-Mufah, surat pendek, dan 2 ayat pada surat Al-Hajj. Nanti bisa di situ diperiksa 15 ayat sajadah. Jadi setiap kali mendengar atau membaca ayat sajadah, kita disunahkan sujud tilawah. Banyak yang mungkin belum hafal biasanya. Yang diingat ketika ada ayat sajadah adalah membaca tasbih. Nah, maka kita seyogianya yang sudah punya ilmu, memastikan bacaan sujud tilawah ini bisa kita hafal sehingga kita bisa melaksanakannya. Afdolnya, utamanya adalah berwudu dan menghadap kiblat. Tapi kalau misalkan sedang dalam kondisi tidak itu, ya langsung saja sujud bagaimanapun kita posisinya. Seperti itu. Itu amalan-amalan sunnah. Bagi amalan-amalan yang tidak ada di sini disebutkan, seyogyanya kita menghindarinya supaya nanti kalau bertanya amalan sunnah kita berdasarkan apa, ya tentunya